Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidarsya Amanda. Saya dari Fakultas Keislaman Prodi Ekonomi Syariah dari kelompok 77 Songkang. Di sini saya akan membacakan resume saya pada hari kedua dalam acara PPKMD Sakera tahun 2022. Di sini pada resume kali ini berjudul Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sinergitas agama dan kebangsaan, relasi Islam dan negara ada dua. 4 konsensus bernegara, pandangan NU tentang NKRI Pancasila dan UUD 1945. Relasi Islam dan negara, sifat ajaran Islam. Yang pertama, kafah, holistik, menyeluruh, paripurna, omnipresent. Yang kedua, tafsir tidak tunggal. 3 paradigma hubungan Islam dengan negara. 1 integratif, 2 simbiotik, 3 sekularistik. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang berikutnya ya, yaitu tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Lembaga anti korupsi yang pertama ada KPK, kedua kepolisian, ketiga kejaksaan. Strategi pemberantasan korupsi KPK terdiri dari 3. 1 pendidikan, 2 pencegahan, 3 penindakan. 1. Pendidikan tidak mau korupsi dengan membangun nilai. Yang kedua, tidak bisa korupsi dengan perbaikan sistem. Yang ketiga, penindakan takut dengan korupsi, efek jerah. Pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi. 10 target sistem. Yang pertama, pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi. Target sistem. 1. Pelaporan gratifikasi, 2. Pelaporan LHKPN, 3. Monitoring sistem, 4. Anti korupsi badan usaha. Indeks persepsi korupsi atau disebut dengan IPK. Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Berlaku sebaliknya. Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar seperti kerugian uang negara dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, suap menyuap. 3. Penggelapan dana pajak. Keempat, pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Konflik kepentingan dalam penggandaan. Ketujuh, gratifikasi. Dampak korupsi. 1. Merusak pasar harga dan persaingan usaha yang sehari. 2. Meruntuhkan hukum. 3. Merusak proses demokrasi. 4. Pelanggaran hak asasi manusia. 5. Menurunkan kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan. 6. Menyebabkan kejahatan lain berkembang. Bibit perilaku korupsi. Contoh koruptif versi mahasiswa. 1. Mencontek. 2. Titip absen atau bolos. 3. Terlambat. 4. Plagiat. 5. Proposal palsu. 6. Gratifikasi ke dosen. 7. Penyalahgunaan beasiswa. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.